Pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya sebuah negara itu dijalankan? Nah, pada dasarnya ada dua cetak biru utama yang jadi fondasi pemerintahan di banyak negara. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ujung-ujungnya, pertanyaannya selalu kembali ke satu hal ini. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali? Apakah satu orang yang dipilih langsung sama rakyat? Atau sebuah lembaga perwakilan yang dipilih rakyat? Jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kita ke dua jalan yang sangat berbeda. Nah, ini dia dua pemain utamanya. Di satu sisi ada sistem presidensial. Di sini kekuasaan itu terpusat di satu orang, presiden. Di sisi lain ada sistem parlementer, di mana parlemenlah yang jadi pusat kekuatannya. Disinilah letak perbedaan paling dasarnya, dan ini yang akan kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Sistem di mana presiden yang berkuasa. Dalam praktiknya, ini artinya apa sih? Gampangnya gini, dalam sistem presidensial, presiden itu ibaratnya punya dua topi sekaligus. Dia adalah simbol negara, sekaligus pemimpin pemerintahan sehari-hari. Artinya, semua menteri yang dia pilih adalah timnya dia, dan mereka bertanggung jawab langsung ke presiden, bukan ke parlemen. Dari sini, kita bisa lihat ciri-ciri utamanya. Pertama, presiden itu dapat mandat langsung dari rakyat lewat pemilu, jadi posisinya kuat. Kedua, masa jabatannya jelas dan ada batasnya. Ini yang bikin sistemnya stabil. Tapi jangan salah, ini bukan berarti presiden kebal hukum loh. Dia tetap bisa diberhentikan kalau terbukti melanggar hukum berat. Pada akhirnya, semua tanggung jawab pemerintahan itu ada di pundak presiden. Tapi jangan kira semua sistem presidensial itu sama persis ya. Coba lihat perbandingan ini. Di Amerika Serikat, mereka pakai pemisahan kekuasaan murni. Eksekutif, legislatif, yudikatif itu benar-benar terpisah. Beda sama di Indonesia, yang modelnya pembagian kekuasaan. Jadi ketiga lembaga itu tetap punya hubungan kerja dan saling terkait. Tujuannya biar ada sinergi. Sekarang, kita coba geser dan lihat dari sisi yang lain. Gimana ceritanya kalau parlemen yang jadi pusat kekuasaan? Wah, ini dunianya beda banget. Di sistem ini bisa dibilang parlemen itu rajanya. Mereka bukan cuma bikin undang-undang, tapi mereka juga yang berwenang mengangkat kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Dan yang paling penting, mereka punya kekuatan buat menjatuhkan pemerintah kapan saja lewat yang namanya mosi tidak percaya. Slide ini merangkum dengan baik gimana kekuasaan itu dibagi. Biasanya ada kepala negara, misalnya raja atau presiden, yang perannya lebih simbolis atau seremonial. Kekuasaan pemerintahan yang sesungguhnya itu dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, yang notabene berasal dari partai mayoritas di parlemen. Dan ya, itu tadi, mereka harus selalu bertanggung jawab kepada parlemen. Oke, kita udah lihat dua-duanya secara terpisah. Biar lebih nempel di kepala, sekarang kita adu langsung aja. Kita lihat perbedaannya secara head-to-head. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Di sistem presidensial, presiden itu satu komando. Tanggung jawabnya langsung ke rakyat dan posisinya terpisah dari legislatif. Beda banget sama sistem parlementer, di mana kekuasaan itu dibagi. Eksekutif justru bagian dari parlemen dan harus melapor ke parlemen. Efeknya apa? Masa jabatan pemerintahan presidensial itu lebih pasti, sementara pemerintahan parlementer bisa jauh lebih dinamis dan bisa ganti kapan aja. Jadi, setelah kita banding-bandingkan semua ini, apa sih intinya? Poin penting apa yang harus kita bawa pulang dari pembahasan ini? Kutipan ini, menurut saya, menangkap esensinya dengan sempurna. Jadi, pilihan antara sistem presidensial atau parlementer itu bukan cuma soal teknis pemerintahan. Ini tuh nentuin segalanya. Siapa yang pegang kuasa, seberapa besar peran rakyat, dan pada akhirnya, apakah rakyat itu jadi pemain aktif dalam demokrasi atau cuma jadi penonton? Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Dengan segala plus-minusnya, sistem mana yang menurut Anda paling efektif? Apakah stabilitas dan mandat langsung dari sistem presidensial, atau fleksibilitas dan akuntabilitas dari sistem parlementer? Jawabannya mungkin nggak sederhana, tapi dengan memikirkannya, kita selangkah lebih maju untuk memahami dunia di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak.